Saudara sekalian, saya baru saja meresmikan soft launching MPP digital ya, sebanyak 21 kabupaten kota sebagai peningkatan dari MPP yang sudah terbentuk. Dan MPP yang sudah terbentuk sudah mencapai berapa? 300, MPP-nya sudah 120 ya. Dan kita harapkan 2024 itu sudah semua di seluruh Indonesia 300 lebih. Dan yang hari ini soft launching itu MPP digital, dan kita ingin semua MPP itu nanti bisa melayani melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan hampir semua bisa melayani semua hal yang menyangkut masalah pelayanan publik, dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli dan sebagainya ya, melalui proses pelayanan. Saya kira itu dari saya. Dan untuk lebih jelas secara teknis ya, saya minta Pak Menteri Pan RB, kemudian nanti juga ada Pak Mendagri, ada Pak Kesehatan, ada Pak Budi, ini mungkin akan bisa menyampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Zin. Saya kira tadi saya sudah banyak, kalau dari Kemen RB nanti Pak Mendagri, Pak Menhub sama Pak Menkes seperti disampaikan oleh Pak Wapres. Jadi kami terus mengkoordinasikan daerah-daerah dan instansi pemerintah dan lembaga untuk segera masuk ke sistem pemerintah berbasis elektronik, menginteroperabilitas semua layanan seperti disampaikan oleh Pak Wapres. Dan kali ini titik tekannya adalah di mall pelayanan publik digital, sehingga ini ada beberapa prioritas yang diintegrasikan dahulu, yang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat paling banyak, yaitu di Kemendagri, di kependudukan dan catatan sipil, di Kemenkes sekarang menyangkut kesehatan masyarakat, kemudian layanan publiknya salah satunya di sektor transportasi darat dan laut dan udara. Sehingga targetnya nanti daerah-daerah lain bisa mengikuti untuk menuju MPP digital, sehingga layanannya bisa dilakukan secara virtual, tidak harus datang ke lokasi, dan mereka bisa mendapatkan layanan-layanan tadi. Kami kira itu Pak Bapak, mungkin Pak Mendagri. Mohon izin Bapak Wapres, terima kasih. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Wapres, kami di bawah koordinasi dari Bapak Menpan RB yang sangat bekerja keras dan gigih, nggak gampang untuk mewujudkan mall layanan publik yang digital ini. Dari Kemendagri mendukung dua hal. Yang pertama adalah kedukcapilan, karena basis data utamanya adalah NIK. 99,7% penduduk Indonesia sudah terdaftar di big datanya Dukcapil. Kemudian yang kedua, kita akan mendorong tidak hanya 21, tapi sebanyak mungkin secara bertahap terus-menerus supaya layanan publik digital tetap berjalan. Dan kemudian layanan yang manual, terutama dari daerah yang internetnya masih belum begitu kuat, kita akan terus dorong. Selain untuk kepentingan layanan publik, kemudahan masyarakat, yang paling utama juga adalah menekan potensi tindak pidana korupsi. Karena pertemuan tatap muka menjadi sangat berkurang. Kerawanan itu adalah pada saat pungli itu tatap muka. Dengan adanya digitalisasi ini, maka ini akan sangat berkurang, dan itulah saya kira kita membuat sistem dalam rangka untuk menekan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Saya kira Pak Menkes ini layanan kesehatan seperti apa? Jadi terima kasih, memang kami atas arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengintegrasikan data di bawah koordinasi Pak Menpan RB. Data demografis itu ada di Pak Mendagri. Jadi semua datanya udah detail, kita tidak akan melakukan duplikasi pencatatan data. Data klinis ada di saya. Jadi rencananya dengan mengintegrasikan data demografi dari Kemendagri, data klinis dari Kemenkes, masyarakat kalau ingin mendapatkan layanan contohnya imunisasi anak, dia langsung masukin NIK, dia ketahuan ini sudah imunisasi atau belum, imunisasinya kemana.
Contohnya misalnya ada ibu hamil mau nanti periksa rutin kehamilannya atau periksa USG. Nanti tinggal masukkan NIK saja, tidak usah masukkan detail namanya. Saya udah langsung koneksi ke datanya Pak Mendagri, nanti kelihatan. Oh dia sudah diperiksa berapa kali, ada catatan apa tidak, hamilannya bahaya atau tidak, sehingga tindakannya apa. Itu nantinya mau ke sana kita akan integrasikan. Yang sudah mulai adalah data tenaga kesehatan. Jadi dokter, perawat, bidan itu banyak izin-izinnya. Nah izin-izin itu yang sekarang kita masukkan ke mall pelayanan publik dari setengah bulan jadi setengah jam dan diintegrasikan sama datanya Pak Tito. Jadi nggak usah masukin nama, alamat, tanggal lahir segala macam. Masukin NIK saja langsung dapat datanya dari Pak Tito. Nah izin-izinnya yang kita protes. Mungkin dari saya demikian Pak Wapres. Terima kasih. Ya Pak Menhub ya silakan apa dampaknya pada Pak Menhub ini. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Wapres tadi bahwa ini adalah suatu keniscayaan dan kami bergembira karena Menpan RB memberikan payung untuk itu. Kita tahu bahwa sektor perhubungan ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah perizinan. Banyak sekali perizinan-perizinan yang dilakukan dan makin kita menggunakan digital maka terjadi shortcut dari proses perizinan itu. Kami selalu berusaha, tetapi apabila ini dilakukan secara nasional, maka memudahkan kami untuk melaksanakan. Yang kedua berkaitan dengan layanan publik. Kita tahu konektivitas dilakukan dengan pembelian. Satu proses yang memang menjadi suatu keharusan, di mana sekarang KAI sudah menggunakan wajah sebagai suatu konfirmasi atas siapa yang memang melakukan perjalanan. Nah, kami harapkan ini bisa berlaku di setiap perjalanan secara tidak langsung mengendorse sistem yang dibuat oleh Kemendagri dan Menpan RB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira jelas ya. Terintegrasi di antara berbagai kementerian dan lembaga. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan tema ini Mas ya. Jangan yang lain. Tema ini. Silakan. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama untuk Pak Wapres, ini kan sebelumnya sudah ada MPP konvensional, sekarang ada MPP digital. Nah, setelah ada MPP digital, apakah MPP konvensional itu akan dimatikan atau usulannya akan dikaji-kaji benar misalkan di daerah perbatasan saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua soal infrastruktur internetnya Pak. Ini kan butuh penunjang internet yang cukup luas. Kesiapannya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira yang masih konvensional tentu didigitalkan. Ya, supaya nanti secara perlahan-lahan nanti akan kita digitalisasi semuanya. Nah ini kan sebagai semacam contoh model yang sudah ada dari 21 ya. 21 dan kita harapkan nanti akan menyusul dan seluruhnya nantinya diharapkan 100% digital semuanya. Itu saya kira. Masalah-masalah infrastruktur saya kira mungkin Pak Anu. Baik, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan 78% orang Indonesia sudah menggunakan internet. 67% menggunakan HP. Sehingga ini dulu yang secara bertahap kita beresin untuk yang digital. Sehingga atas saran Bapak Presiden yang manual tetap jalan karena Mbok Yunah Yutun kadang masih senang datang sambil belanja ke pasar. Ketemu tetangganya, saudaranya di mall pelayanan publik, maka rame di mall pelayanan publik. Tapi ada juga mereka yang suka didatengin namanya mobile digital, pakai mobil. Ada juga yang sekarang yang direct service, ada juga yang electronic service pakai digital seperti arahan Bapak Wapres.